Ya, oke. Ada Agustina, ada Putri Puspa. Itu di Putri Puspa nanti dibetulin kayaknya ada yang salah namanya di My CIC ya. Nggak apa-apa, nanti dibetulin. Nah, saya akan share dulu yang pertama tentang materi kita kemarin, eh, analisa laporan laporan keuangan dan analisa rasio keuangan. Sorry, belibet ya. Nah, seperti ini ya. Laporan keuangan dan analisa rasio keuangan mungkin cepat. Kita tahu laporan keuangan ini paling tidak terdiri dari dua yang utama gitu ya, neraca atau balance sheet dan laporan laba rugi atau income statement atau rugi laba. Selain dua laporan utama itu, bisa saja atau boleh jadi ada tambahan laporan yang lain. Misalkan laporan posisi keuangan yang lain bisa berupa laporan arus kas atau cash flow, kemudian laporan tentang perubahan modal dan lain-lain. Ini eh, laporan keuangan ya. Dan yang jelas laporan keuangan ini disajikan setiap periode akuntansi. Artinya meliputi laporan keuangan dari awal tahun akuntansi, misalkan di 1 Januari sampai akhir tahun periode akuntansi, misalkan di 31 Desember pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya. Nah, sekarang sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau dulu laporan keuangan memang dikerjakan secara manual begitu ya, mulai dari transaksi yang kemudian diinput dalam jurnal ya, ada catatan jurnal, kemudian buku besar, kemudian baru berupa laporan keuangan. Ada neraca, ada laporan rugi laba begitu ya, dan itu tersaji setelah akhir tahun periode akuntansi. Tapi karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, semakin baik, sehingga laporan keuangan itu tidak perlu nunggu sampai akhir tahun. Baru berjalan 1 bulan, 1 minggu pun kita sudah bisa melihat posisi neraca laporan rugi laba pada saat itu karena dibuat secara terkomputerisasi. Bahkan ada yang menggunakan web base. Nah, seperti itu perkembangannya. Nah, selanjutnya dalam laporan keuangan ini, analisa laporan keuangan, apa sih yang dianalisa? Di sini adalah merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Jadi evaluasi dari posisi keuangan. Maksudnya posisi keuangan ya, kita tahu kalau kita punya dalam dompet kita itu, dompet kita berisi penuh atau kosong, nah itu kan posisi keuangan kita ya. Nah, kinerja perusahaan itu artinya kemajuan perusahaan. Tentu saja nanti adalah menggunakan perbandingan gitu ya. Untuk mengetahui, oh kinerjanya bagus, ada perkembangan, ada pertumbuhan dan seterusnya, itu kita akan melihat dari sisi perbandingan, baik perbandingan dari tahun ke tahun atau perbandingan dengan perusahaan lain dan perbandingan dengan industri. Minggu lalu sudah saya sampaikan. Nah, tujuannya membantu menilai posisi kinerja keuangan yang pertama ya, menilai posisi dan kinerja keuangan. Posisi keuangannya bagaimana, kinerjanya bagaimana. Oh, posisi keuangannya sekarang surplus, surplusnya besar, misalkan begitu, atau posisinya sedang merugi. Kinerja keuangannya itu tadi yang dibandingkan pertumbuhannya, mungkin ada depresi dan seterusnya. Yang kedua,
membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, juga dengan perusahaan lain dan industri, dan membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Siapa saja pemakai laporan keuangan itu? Kita bisa lihat, yang pertama, dalam analisis laporan keuangan itu dipakai untuk beberapa pihak, begitu ya, pemakainya ini. Yang pertama, bagi kreditur. Siapa sih kreditur? Kreditur itu adalah orang yang memberikan kredit. Artinya perusahaan kita itu menjual secara kredit. Ya, kalau perusahaan kita menjual secara kredit, kita itu kreditur. Untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman, baik kini maupun pada waktu yang akan datang. Kita sebagai perusahaan yang menjual barang kita secara kredit, karena kebanyakan sekarang perusahaan itu menjual produknya secara kredit. Kenapa? Ya supaya perputaran produknya cepat. Kalau kita secara tunai semua, ternyata secara tunai itu bukan solusi yang baik. Begitu ya, orang ini menjadi kekurangan kalau kita tidak bisa menjual secara kredit, karena kebanyakan orang mengharapkan seperti itu ya. Ya kita lihat di motor kan semuanya kredit. Kalau kita beli secara tunai malah dipandang atau dinilai nggak bagus. Oke, intinya itu bagi kreditur untuk mengetahui kemampuan si peminjam untuk membayar baik bunga maupun pokoknya. Dalam analisa kredit itu ada pertanyaan yang timbul. Ya kan kita sebagai kreditur misalkan begitu ya. Yang pertama harus mengetahui apa dasar meminjam, apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier. Ini kalau kita kan perusahaan itu juga akan membeli supplier kepada supplier gitu ya. Misalkan gini, kita perusahaan ya katakanlah seperti perusahaan jaring. Nah, perusahaan jaring itu butuh bahan baku. Bahan bakunya adalah benang. Nah, benang yang dipakai untuk dijaring itu, benang plastik yang untuk dijaring. Nah, dari mana? Supplier. Nah, supplier kita siapa? Nah, ketika kita membeli, itu kita juga maunya kredit saja. Jangan langsung misalkan membeli 10 ton kemudian dibayar semua nih tunai 10 ton, enggak. Tapi nanti dari 10 ton sekarang datang barangnya, dibayarnya nanti mungkin 3 bulan yang akan datang atau sebulan yang akan datang, seperti itu ya. Dan untuk usaha-usaha lain seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana struktur modal perusahaannya, berapa besar hutangnya, bagaimana pembayaran hutang pada masa waktu yang lalu. Jadi artinya yang memberi kredit itu harus tahu struktur hutang, struktur modal perusahaan itu gimana. Artinya memang kalau perusahaan yang kita layani itu ternyata lebih banyak hutangnya, kita harus hati-hati. Tapi kalau tidak, nah kita perhitungkan, oh ternyata dia berani, dia bisa kita kasih kredit karena dia mempunyai kemampuan membayar. Kemudian bagaimana likuiditas perusahaannya, apa sumber utama untuk membayar hutang. Likuiditas perusahaan ini adalah merupakan suatu kemampuan ya, kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau untuk ya memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek apa? Ya tagihan-tagihan yang terjadi di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, itu tagihan-tagihan jangka pendek. Ya, selain tagihan nih, mungkin ada kata lain yang lebih enak, kewajiban jangka pendek. Ya, oh harus bayar karyawan, harus bayar kuli, harus bayar siapa lagi gitu ya, termasuk hutang-hutang yang harus dibayar.
Ya, kita tahu likuiditas perusahaan barangkali, oh mereka likuiditasnya bagus. Yang keempat, bagaimana modal kerja perusahaan? Apakah perusahaan menghasilkan arus kas dari operasinya? Artinya kita harus mengetahui modal kerja perusahaan itu. Nah, ini hal-hal yang mesti diperhatikan yang biasanya timbul dalam analisis kredit. Ya, selanjutnya bagi investor. Ya, investor itu siapa? Ya, untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Jadi investor ini mungkin kan orang yang menginvestasikan uangnya ke perusahaan kita, ya. Atau kita sendiri sebagai investor. Kalau kita sendiri sebagai investor, katakanlah seperti itu, nah perlu dipelajari nih. Seorang analis investasi akan bertanya, bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana ekspektasi masa yang akan datang. Artinya investor itu akan melihat kinerja perusahaannya bagaimana sih. Nah itu urusannya dengan kinerja perusahaan. Artinya oh ya, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan setiap bulannya, setiap tahunnya, pertumbuhannya, perkembangannya seperti apa. Yang kedua, pertumbuhan dan kestabilan laba perusahaan. Nah, ini laba perusahaannya itu yang mereka kerjakan atau yang mereka hasilkan seperti apa labanya. Naik, selalu naik terus, atau fluktuasinya itu sangat curam misalkan begitu ya. Yang ketiga, berapa besar risiko yang melekat di struktur modal. Nah, ini tadi ya, struktur modal, katakanlah ada dua macam, modal sendiri dan modal dengan pinjaman atau berhutang. Nah, besar mana sih? Kalau misalkan besar hutangnya dengan modal sendiri tadi, artinya risiko yang melekat di struktur modal itu lebih besar, artinya berisiko gitu ya. Tetapi kalau modal sendirinya lebih besar, itu artinya risiko yang melekat di situ dalam usaha itu lebih kecil. Ini risiko tentang struktur modalnya. Kemudian yang keempat, berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh investor kini dan waktu yang akan datang. Artinya seorang investor itu pasti mengharapkan keuntungan gitu ya. Kalau eh, dia memberikan pinjaman, harus tahu keuntungan perusahaan ini bagaimana. Oke, lanjut. Bagi manajemen untuk mengetahui, nah ini manajemen yang ketiga. Manajemen itu siapa? Manajemen itu ya yang mengurus, mengelola perusahaan itu, gitu ya. Ada beberapa yang perlu untuk manajemen. Yang pertama, seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak. Nah, artinya kinerja perusahaan tadi dilihat juga ya, dan apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan yang tidak berhasil itu akan diketahui gitu ya dari laporan keuangan. Yang kedua, apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan? Kita bisa tahu karena kita yang mengelola sendiri. Wah, posisi keuangan perusahaan ini kekuatannya terletak pada kita memiliki aktiva yang cukup, misalkan begitu ya. Atau di sisi lain, hutang yang mau jatuh tempo itu sudah sangat besar, misalkan begitu, dan seterusnya. Atau di aktiva juga ada di aktiva tetap kita ini perlu segera harus ada penggantian mesin-mesin yang kita pakai harus segera diganti dan seterusnya. Itu kan kita bisa tahu dari situ. Yang ketiga, perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Perubahan apa sih? Perubahan yang harus dilakukan. Nah, laporan keuangan ini memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Artinya memang laporan keuangan ini
sangat diperlukan bagi berbagai pihak. Nah, dalam analisis laporan keuangan kita lanjutkan, ada 4 kelompok analisis. Modelnya, macamnya begitu maksudnya, 4 kelompok. Yang kelompok pertama, analisa rasio keuangan atau analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal. Ya, nanti kita bahas lebih jauh. Ini rasio keuangan ya, membandingkan antara rasio keuangan internal maupun eksternal. Tadi ya, kalau internal artinya di dalam perusahaan itu sendiri. Dibanding-bandingkan kasnya, piutangnya, persediaannya, dan seterusnya. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren ini analisis untuk mengetahui perkembangan naik atau turunnya komponen dalam laporan keuangan. Di laporan keuangan, misalkan kalau kita lihat dari yang pertama, laporan rugi laba. Laporan rugi laba itu di paling atas tercermin tentang penjualan. Tingkat penjualan dari tahun ke tahun kita amati ya, naik, turun, dan seterusnya. Itu kan mereka memiliki tren dalam waktu yang cukup lama. Ya, atau dari situ juga tentang biaya kita bisa lihat. Di sisi lain, di sisi neraca, kita juga bisa amati dari masing-masing pos gitu ya. Kas dari tahun ke tahun kita bisa lihat, piutang dari tahun ke tahun, bahkan hutang dari tahun ke tahun itu bagaimana. Oke ya, itu dari dua hal, analisis rasio keuangan dan analisis tren. Yang ketiga, analisis common size, analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Common size ya, menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Neraca dibandingkan semua unsur neraca dibandingkan dengan total asetnya. Unsur-unsur dalam rugi laba ke dalam total pendapatannya. Ini adalah analisis common size. Nanti kita lihat. Yang keempat, analisis indeks. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Artinya kalau analisis indeks itu ada tahun dasarnya, misalkan 2007, 2017, laporan keuangan tahun 2017 kita jadikan sebagai dasar. Laporan keuangan yang selanjutnya 2018, 2019 itu lihat dari tahun dasarnya naiknya berapa persen dan seterusnya. Kita lanjutkan ya, ini sorry kurang stabil tapi nggak apa-apa. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Ini yang pertama ya. Analisis rasio keuangan itu ada 4 bagian atau 4 pembagian. Yang pertama, rasio solvabilitas, kadang disebut atau solvensi. Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Kewajiban perusahaan jangka pendek. Ya, tadi ya. Ini sama seperti rasio likuiditas, gitu ya. Karena rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Artinya rasio ini nanti nilai dalam rasio itu lebih besar lebih baik. Misalkan gini, kas rasio barangkali seperti itu ya. Kas rasio itu artinya tersedianya kas. Misalkan kas dibandingkan dengan total, kalau kas rasio itu kas dibandingkan dengan aset lancar atau aktiva lancar misalnya gitu.
ketika kas dibandingkan dengan aktiva lancar itu menunjukkan nilai yang oh 2 kali misalkan begitu ya. Nah ini artinya lebih besar lebih baik. Jadi nilai yang dihasilkan dari rasio itu ketika lebih besar lebih baik. Kita lihat nanti contohnya. Kemudian rasio aktivitas, activity, rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar juga lebih baik. Ini rasio aktivitas ya. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset, artinya banyak bicara tentang aset. Yang ketiga, rasio leverage keuangan atau financial leverage. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang yang dimiliki atau yang yang sekarang ada di perusahaan itu seberapa besar dibandingkan dengan aset-aset yang lain tentu saja. Kemudian rasio profitabilitas, kita tahu profit gitu ya, rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba ya, gitu ya. Ini artinya lebih besar juga akan lebih baik ya. Selanjutnya rasio keuangan, analisis rasio, masih di analisis rasio keuangan. Berdasarkan analisis rasio keuangan, itu kesehatan perusahaan itu akan bisa dilihat, terutama yang pertama tingkat rasio secara individual. Ya, itu tadi ya, secara individual artinya masing-masing komponen dalam rasio itu secara individual akan dilihat. Yang kedua, artinya individual itu di perusahaan itu saja begitu ya, berdasarkan kriteria atau ketentuan tertentu. Yang kedua, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Ya, perbandingan rasio perusahaan kita ini dibandingkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Tadi ya, rasio kas, rasio pertumbuhan, perputaran modal dan seterusnya. Ya, itu dibandingkan. Kemudian perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Nah, bandingkan dengan perusahaan lain dan perbandingan rasio keuangan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Ini di minggu lalu saya sudah cerita. Industri itu kumpulan perusahaan-perusahaan sejenis. Nah, kalau saya contohkan minggu lalu tentang otomotif, sekarang tentang air minum dalam kemasan. Kita tahu air minum dalam kemasan, mungkin Anda langsung sudah nebak ya, Aqua, Fit, Montoya. Nah, itulah industri air minum dalam kemasan. Artinya siapa saja yang main. Ada Aqua, ada Fit, ada Montoya, nah, ada air dan seterusnya, banyak merek begitu ya. Artinya mereka itu bersaing masing-masing itu ya. Meskipun seperti Aqua itu jadi satu dengan Fit, tapi memang itu strategi mereka begitu ya, seolah-olah bersaing ya. Dalam industri, artinya kalau dalam industri ini seperti kita ketahui nanti ketika dibandingkan seperti dalam kelas, kan kemarin saya contohkan, kalau di kelas kita itu IPK-nya itu berapa ya, atau indeks prestasi semester sekarang berapa sih? Misalkan Agus Yasin 3,2, IP tertingginya kan 4, Agus Yasin 3,2. Tapi ternyata setelah dilihat dari perbandingan dari rata-rata kelas, rata-rata kelasnya itu 3,6. Wah, artinya Agus Yasin itu di bawah rata-rata kelas. Gitu ya. Menurut saudara bagus tidak? Ya, tentu saja tidak ya. Karena di bawah rata-rata, yang bagusnya adalah yang paling tidak sama dengan rata-rata kelas atau di atasnya. Kemudian yang kelima, kombinasi antara tingkat rasio, perkembangan rasio, dan perbandingan rasio. Nah, tentu saja sih ini selalu akan dilakukan. Maksudnya perbandingan dari tingkat rasio, perkembangan rasio,
dan selanjutnya ini dikombinasikan menjadi satu analisa rasio keuangan yang tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan ketahui, mungkin saudara juga sudah tahu semuanya tentang laporan keuangan. Yang pertama, laporan rugi laba. Seperti ini laporan rugi laba. Ya, misalkan kita akan tampilkan ini dua laporan rugi laba ya. Tahun 2017 dan tahun 2018 milik PT Fontana Sam. Nah, awalnya kita mesti akan melihat dari penjualan. Nih, penjualan 90.000 ya, katakanlah ini dalam jutaan barangkali. Kemudian juga harga pokok penjualan. Apa sih harga pokok penjualan? Itu mengurangi unsur penjualan. Artinya yang kita jual di tahun lalu itu ongkosnya berapa itu ada di harga pokok penjualan. Gitu ya. Kita bisa jual senilai 90.000, tetapi dari menjual itu kita butuh bahan baku dan seterusnya, akhirnya menjadi biaya yang tertuang dalam harga pokok penjualan ini 55.000. Nah, di situ terus tertuang laba kotor 35.000. Kita bandingkan dengan yang 2018. Dari penjualannya kita lihat, oh ada kenaikan dari 90 ke 114. Ya, tentu saja harga pokoknya juga naik, laba kotornya juga naik. Selanjutnya dari unsur laba rugi ini ada biaya operasi. Apa saja sih biaya operasi? Ada gaji, ada bunga, asuransi, iklan, utilitas, depresiasi. Apa sih utilitas ini? Ya, ini utility, perlengkapan begitu ya, atau yang membantu biaya-biaya untuk yang hal-hal yang di luar ini. Nah, setelah dikurangi, ini dijumlah, dikurangi dari laba kotor, menunjukkan nilai 29.500. Ini jumlahnya ya, dikurangi dari 35 menjadi 5.500. Ini laba sebelum pajak. Artinya labanya. Kemudian ada pajak penghasilan 800 dan laba bersihnya 4.700. Di tahun 2018 laba bersihnya 5.750. Ada perbandingan, kalau kita perbandingkan begitu kan kelihatan begitu ya. Nah, setelah laporan rugi laba kemudian kita lihat di neraca. Inilah neraca atau laporan posisi keuangan neraca. Nah, di PT yang sama, PT Fontana ya, tahun 2017 dan 2018. Nah, kita tahu unsur neraca itu. Ini kita lihat dulu di tahun 2017. Ada kas investasi, kemudian piutang dagang, piutang wesel, persediaan. Ada yang bertanya investasi SB apa sih? Ini investasi surat berharga. Di pertemuan yang lalu kita sebut itu efek-efek begitu ya, itu sama. Artinya memang setiap perusahaan itu bisa saja dia membeli saham perusahaan lain. Nah, itulah investasi surat berharga yang dimiliki. Ditaruh di sini. Ada piutang dagang, piutang wesel, persediaan. Ini aktiva, sisi aktiva tetapnya ada peralatan, mesin, kendaraan, bangunan, tanah. Nah, total aset ada 98.000. Ini adalah total dari keseluruhan. Sedangkan utangnya ada utang pajak, utang dagang, utang wesel gitu ya. Kemudian utang bank ini jangka panjang, yang ini utang pajak, utang dagang, utang wesel ini jangka pendek ya. Nilainya 10.500 katakanlah begitu ya. Utang bank 12.000, utang obligasi 15. Total utang jangka panjang ya 27.000. Nah, ini modal saham. Modal saham ini artinya ini modal
modal sendiri begitu ya. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba tahun lalu yang kita masukkan sebagai laba ditahan di sini. Ya. Artinya kalau laba ditahan ini tahun 2017, ini laba tahun 2016. Total sekian dan utang dan ekuitas 98. Artinya aset dan utang dan ekuitas nilainya sama begitu ya. Harus seimbang karena neraca begitu ya. Demikian juga di 2018 110 110. Nah, kalian amati kenaikannya begitu ya. Dari kas artinya apple to apple gitu ya, akun to akun antara akun kas di tahun 2017 dan 2018 naiknya berapa nih? Oh, ini naiknya dari 3.400, dari 3.000 ke 3.400. Oh, ada naik 400. Utang pajaknya dari 500 ke 750, naik 250 dan seterusnya. Nah, itulah ya, ini laporan posisi keuangan neraca. Nah, kita lihat memang kita ini main rumus ya di rasio perusahaan. Ini rasio solvabilitas yang pertama. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, ada current ratio, ada quick ratio, bisa jadi ada cash ratio. Ya, aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Kalau kita lihat ke sini ya, di sini aset lancar ini aset lancar 23.500 gitu ya, dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya di sini, ini hutang lancar ada sebesar 10.500. Nah begitu ya, ini nanti ya hitungannya seperti itu, Anda boleh catat saja terus hitung. Kemudian quick ratio, quick asset dibagi dengan utang lancar, pembaginya masih sama. Nah, quick asset itu apa sih? Nah, quick asset itu aset yang cepat gitu ya, artinya cepat cair. Maksudnya kalau kita lihat coba kas, ini quick asset yang pertama, paling liquid, artinya memang bentuknya uang tunai. Kalau investasi surat berharga, ini masih untuk mendapatkan kas, untuk dijadikan menjadi kas yang 1.000 ini, kita mesti harus jual dulu surat berharganya. Kemudian piutang juga 8.000. Ini untuk bisa jadi uang menjadi 8.000 itu piutangnya harus kita tagih dulu. Nah, seperti itu ya, seterusnya. Kita lihat nilai-nilainya kalau begitu. Ini yang current ratio. Perbandingan dari tahun 2007 dan 2018 dan ini industrinya 23.500 ini tadi dibagi 10.500, masih ingat kan ya, hasilnya 2,24. kemudian di 2018 28.500 dibagi dengan 16.750, hasilnya 1,7. Tadi ya, semakin besar semakin bagus kan, kriterianya begitu. Besaran mana? Current ratio besaran tahun 2017 daripada tahun 2018, turun begitu ya di tahun 2018. Tapi kita lihat di rasio rata-rata industrinya ada 2, nilainya 2. Artinya lebih baik tahun 2017 dibanding dengan tahun 2018. Tahun 2018 lebih rendah dari rata-rata industri, lebih rendah dari tahun sebelumnya juga. Kemudian quick ratio, ini 13.500 dan ini 16. Itu dari mana gitu ya, kita lihat dulu. Ini kan 23 ya, kita lihat dari neracanya sini ya. Lupa ya tadi berapa jumlahnya, 13.500 ya, 13.500.
Kan dari 23.500. Nah, mungkin bisa kita kategorikan tadi yang paling cepat itu kan kas, karena udah langsung investasi surat berharga dijual dulu, piutang dagang ditagih dulu, piutang wesel juga kita akan tagih dulu. Tapi kalau persediaan, wah ini harus dijual dulu, harus dijual dulu. Ini masih di kita. Makanya 23.500 dikurangi 10.000. Nah, itulah quick ratio tadi ya. Ada 13.500. Ya. Nilainya 1,29, sedangkan di 2018 nilainya 0,96. Kita banding dengan rata-rata industri, ini tetap turun ya dari yang 2017 posisinya. Dengan rata-rata industri juga posisinya masih sama. 2017 lebih baik daripada 2018. Dia lebih dari rata-rata industri, di 2018 di bawah rata-rata industri. Oke, ya. Kemudian rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya dalam aset atau pada aset. Nah, receivable turnover, inventory turnover, dan aset turnover. Ini apa sih turnover? Turnover itu perputaran. Ya. Receivable itu perputaran piutang, sedangkan inventory turnover ini perputaran persediaan, dan aset turnover perputaran aset. Jadi yang receivable turnover perbandingannya adalah pendapatan dibandingkan dengan piutang. Nah, ada di mana ini pendapatan dan piutang, nilai pendapatan dan piutang? Ya. Pendapatan. Oh, pendapatan itu, oh ya tentu saja dari penjualan. Penjualan itu ada di laporan laba rugi. Harga pokok penjualan juga begitu, ada di laporan laba rugi. Dibanding dengan persediaan. Persediaannya ada di mana? Persediaan itu ada di neraca. Aset turnover, pendapatan dibanding dengan aset. Kita lihat nilainya. Ya. 2017-2018 industri. Receivable turnover TO ya. Nilainya 90. Nanti kita lihat. Dan ini 8.000. Tadi 90 itu apa? Pendapatan, dan yang 8.000 adalah piutang. Kita lihat pendapatan. Lihat dari mana pendapatan. Nah, ini pendapatan. Oh iya 90. Itu ya 90 ini pendapatannya. Yang satunya 114. Oke. Ini yang 8.000 ini kan piutang. Kita lihat lagi piutang dari mana gitu ya. Nah, piutang. Ini piutang dagang 8.000. Gitu ya. Oke, kita sudah lihat. Nah, 90 dibagi 8 ada 11,25. Ini 114 dibagi 9,5 ada 12. Oh. Yang seperti ini bagaimana? Ya, rata-rata industrinya ada 10,5. Nah, kita coba lihat lagi di rasio aktivitas itu seperti apa. Ya, receivable turnover kira-kira bagaimana nih? Pendapatan dibagi dengan piutang. Piutang kita itu adalah pinjaman yang kita berikan kepada orang lain. Pinjaman yang kita berikan kepada bisa nasabah kita, bisa pelanggan kita, gitu ya. Nah, kalau pendapatan kita dibanding dengan piutang, artinya supaya kelihatan apa sih? Ya, supaya kelihatan sebenarnya sih
piutang terhadap pendapatan itu perbandingannya bagaimana? Itu ya, piutang terhadap pendapatan 11,25. Artinya eh, kita menjual secara piutang itu 11,25%-nya ya dari pendapatan itu gitu ya. Artinya bagus nggak? Semakin besar artinya kalau di sini tahun 2017 itu 11,25 dan tahun 2018 itu 12, bagusan mana? Begitu ya, perbandingan ini bagusan yang mana? Nah, ini yang perlu kita pelajari dan nanti kita perlu sampaikan. Oh, perusahaan kita dilihat dari receivable turnover ya, menunjukkan nilai 11,25. Artinya piutang kita dibanding dengan penjualan kita 11,25, itu bisa saja 11%-nya. 11% yang kita eh, yang kita piutangkan begitu ya, maksudnya itu kan kalau penjualan itu kan yang tercatat ya penjualannya, entah itu nanti sebagian tunai sebagian piutang itu urusan nanti, tapi kan penjualan itu ya mau tunai mau kredit yang dicatat semuanya. Nah ternyata sebesar 11,25% saja yang kita jual secara piutang. Artinya selebihnya adalah kas gitu ya. Misalkan keseluruhan piutang bagaimana? Artinya nanti akan menunjukkan bahwa ini yang 8.000 itu 90 per 90. Artinya berapa? 100% kita jual secara piutang dan seterusnya. Ini perputaran inventory seperti ini ya. Kemudian perputaran aset seperti ini. Ini dari rasio aktivitas ya. Nanti dipelajari lebih lanjut satu persatu. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, kita jangan seperti libur ya, jangan seperti libur, tetap jalan, kita tetap kuliah gitu. Artinya kalau ada pertanyaan boleh saja, nggak jelas ya, meskipun mohon maaf kadang ada yang bapak tuh ngomong aja saya nggak dibalas, maaf karena mungkin masalah waktu. Oke ya, kemudian rasio leverage ya. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan hutang, leverage faktor gitu ya. Nah, ada 3 hal yang dicontohkan di sini: debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan interest coverage. Ya. Debt to asset ratio ini hutang dibanding dengan aset, membandingkan antara hutang dengan aset. Asetnya seperti apa? Nilainya. Kemudian debt to equity ratio, hutang dibanding dengan ekuitas. Wah, ekuitas itu apa gitu ya? Itu makanan apa? Ekuitas, nilai ekuitas. Ya. Kemudian EBIT. Nah, interest coverage itu EBIT. EBIT itu apa EBIT? Ada yang tahu, ada yang kenal dengan EBIT dibagi dengan bunga. EBIT ini singkatan ya. Earning before interest and tax. Apa ini artinya? Earning before interest and tax. Ya, jadi pendapatan sebelum kita membayar bunga dan pajak, itu EBIT. Tentu saja itu ada di neraca. Nah, hitungannya seperti ini. Debt to asset ratio tadi kita coba cocokkan salah satu ya. Debt to asset ratio itu hutang dibagi dengan aset ya. Ini tadi nilainya 37.500 dibagi 98. Hutang dan aset. Hutang itu dari mana? Ya hutang dari neraca gitu ya. Neraca itu ada hutang nih, hutang. Nah, hutang. Ini total hutang, tapi hutang yang mana? Ini ada hutang jangka pendek, ini hutang ya hutang jangka panjang begitu ya. Kita lihat gitu ya.
37.500. Nah, kalau 37.500 itu artinya, aduh sorry, 27 ditambah dengan 10.500. Artinya ini semua utang begitu ya, total utang begitu ya. 37.500, 10.500 ditambah 27 itu adalah merupakan hutang. Terus aset. Nah, asetnya ini artinya aset itu ya totalnya ya 98.000. Kita lihat hitung-hitungannya. Ya. 37 dibanding dengan aset. Artinya apa kira-kira ya? Dari debt to asset ratio ini ya. Jadi kalau kita melihat total utang dibagi dengan aset, artinya seberapa banyak aset yang dimiliki itu dipenuhi dengan utang gitu. Seberapa besar aset yang dimiliki ini dipenuhi dengan hutangnya. 0,38 atau 38%. 38% aset itu berupa utang, ya, katakanlah begitu. Yang di sini 40%-nya adalah hutang. Oke, kemudian dilanjutkan dengan debt to equity. Tadi kita lihat hutang dibagi dengan ekuitas. Nah, ekuitas. Kita lihat ekuitas ya. 60.500 gitu ya. Ekuitas ini sesuatu hal yang di luar utangnya begitu ya. Nah, nih ekuitas modal saham dan laba ditahan begitu ya. Kita lihat. Nah, ini. Jadi artinya sebenarnya dalam neraca itu terdiri dari dua hal di sebelah kanan. Maksudnya di sebelah pasif, Pak. Yang di atas itu adalah kelompok hutang, yang di bawah ekuitas tadi ya, equity. Nah, equity yang 60 itu tadi di sana ada modal saham dan laba ditahan itu seperti itu. Nah, ini nilainya seperti ini. 0,62, 0,66. Semuanya di bawah rata-rata industri. Apakah bagus? Gitu ya. Ceritanya ini gimana sih? Debt to equity itu artinya kan utang yang dimiliki itu terhadap modal berapa persen gitu ya, berapa persen hutang yang dimiliki, total hutang itu terhadap modalnya ada 60, hutangnya ada 30, artinya itu di bawah, di atas 50%, 62% ya. Wow, ya 62% ya. Jadi artinya hutang itu sebesar 62% dari ekuitasnya. Ya, ini 66. Rata-rata industri 70%. Artinya memang kebanyakan lebih banyak ya tadi ya dibiayai oleh, atau maksudnya nilainya itu harus lebih besar di ekuitas gitu ya, di ekuitas. Sedangkan interest coverage seperti ini rumusnya, EBIT, earning before interest and tax, dibagi dengan bunga. Kalau kita lihat earning before interest and tax itu ada di sini ya, ini. Nah, laba sebelum pajak gitu ya, ini kan pajaknya 8.000, laba sebelum pajak ini adalah earning before interest and tax. Nah, di sini soalnya tidak ada
Jadi ya sudah di sini 5.500. Interestnya berapa? Nah, itu tadi interestnya. Oh, bukan. Kita lihat interest atau bunga ini dari mana? 1.500. Nah, bunga ya. Bunga. Kita lihat di mana itu bunga. Sorry. 1.500. Ini piutang wes. Ya, ada yang Itu mau Pak di laporan laba rugi biaya bunga. Oh, biaya bunga ya. Ah iya betul sip. Oke sip sip. Ya udah belajar. Terima kasih. Tadi siapa itu? Vivi Pak. Oh sip Vivi ya. Vivi Kanci ya. Sip. Ya kenapa Kenapa? ketawa? Iya. Ya seperti itu. Ya jadi 4,67. Di sini 4,97. Rata-rata industrinya ada di bawah itu semua begitu ya, artinya ini di atas rata-rata industri semua. Kita lanjutkan dulu, waktunya mengejar-ngejar kita. Rasio profitabilitas yang terakhir ya. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, ini yang menyenangkan barangkali. Net profit margin yang pertama, kemudian gross profit margin dan return to asset. Nah, net profit margin itu laba bersih dibagi dengan pendapatan. Ya, kita bisa lihat laba bersih dengan pendapatan. Ini semuanya ada di neraca begitu ya. Kemudian gross profit margin juga seperti ini, seperti itu, ada di neraca. EBIT tadi ya, earning before interest and tax dibagi dengan pendapatan. Pendapatan itu nilai yang paling atas. Return to asset, nah, return to asset, laba bersih dibagi aset. Kita lihat saja nilainya. Kenapa? Oh, ya. Nanti ini Anda hitung sendiri. Gitu ya, tidak ditampilkan contohnya. Return to equity, dividend payout ratio. Oh, sorry. Banyak macamnya begitu ya, sorry. Rasio profitabilitas itu banyak macamnya. Profit margin, gross profit margin, return to asset, return on equity, laba bersih dibagi ekuitas, dividen ratio, dividen dibagi laba bersih, dan ini internetnya kurang stabil kalau saya di sini di ruangan ini. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa, bisa tetap direkam. Penjualan, nah ini hanya membanding-bandingkan saja, begitu ya, membanding-bandingkan saja antara tahun 2017 dengan tahun 2018, ya, dan seterusnya. Mulai dari penjualannya ada kenaikan nggak dan seterusnya. Saya sudah kirim ya di, nah ini kas sekian. Nah ini juga hasil perbandingannya sudah semakin kelihatan gitu. Kemudian keterangannya penjualan 2007 ke 2008 100%, ini 63%. Ini analisa common size tadi. Ya, kalau ini analisa tren tentang kenaikannya, coba lihat di file yang saya buat, yang saya kirim baru saja. Ini tentang persentase kenaikan atau persentase nilainya. Kas itu 3% tahun 2017, tahun 2018 juga 3%.
Utang pajak 1%. Investasi surat berharga 1%, 1%, 8%. Nah ini ada kenaikan begitu ya, dan seterusnya itu ya. Ini yang perlu diamati. Kemudian analisis indeks ini, indeksnya 100% semua di tahun 2017 karena tahun 2017 itu adalah tahun dasar, sebagai tahun dasar. Nah, kalau kita lihat ini di unsur laporan rugi laba, gitu ya. Tahun 2018 penjualan 127, oh ada kenaikan 27%, artinya begitu ya. Kemudian HPP-nya naiknya 31%. Nah ini mungkin bisa jadi ada masalah begitu ya. Kenapa penjualannya 27% tapi HPP-nya 31%? Sehingga kenaikan laba kotornya hanya 20% begitu ya. Harusnya kalau kompak antara penjualan dan harga pokok penjualan naiknya sama, misalkan di 27%, di sini juga 27%, pasti di sini juga akan naik 27%. Tapi karena ini tidak kompak, ada satu faktor tertentu begitu ya. Di harga pokok penjualannya ini ada kenaikan yang ya lebih tinggi dari penjualannya. Artinya biaya yang ditanggung lebih tinggi. Di sini sepintas kita bisa amati harga-harga bahan pokoknya naik sehingga sedangkan penjualannya kita tidak bisa mempengaruhi harga. Artinya harganya masih tetap sama. Akhirnya beginilah. Itu ceritanya sih ya. Gaji naik 11%, biaya bunga sama gitu ya. Biaya asuransi, waduh, 2 kali lipat ini, 200%. Kemudian biaya iklan naik 44%, biaya utilitas 25%, biaya depresiasi 13%. Nah, dan seterusnya. Laba sebelum pajak 27%, mungkin hampir sama ini penjualan. Kemudian pajak penghasilan 56% naiknya. Laba bersih, nah paling tidak sih ada kenaikan gitu ya. Aduh, udah habis. Ini di analisa indeks di neraca seperti ini. Ya, kas, utang pajak dan seterusnya. Nah, oke, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya saya kepingin menyampaikan bahwa nanti ujian kita itu secara online juga, daring. Nah, kalian harus bisa masuk di MyCIC. Ini seperti ini ya. Ini saya contohkan punyanya siapa? Data pribadi. Waduh. Mohon maaf. Sudah ini tadi. Ya udahlah. Intinya sih begitu. Maunya begitu. Kita nanti masuk ke MyCIC, kemudian ujiannya secara online. Nah, sekarang barangkali ada yang belum paham tentang model ujian, boleh ditanyakan di sini. Silahkan. Udah? Maaf Pak, Ya. kalau bisa sih dibikin apa ya, untuk cara ujiannya tuh, untuk cara masuknya gitu, kayak video tutor atau apa gitu Pak. Tutorial, boleh. Iya, soalnya Ya. kan mungkin kalau dengan hanya kata-kata atau kalimat kan susah gitu Pak. Siap. Ya, Oke, terima siap. kasih ya Pak ya. Oke, bagus. Usulan yang bagus. Bagus. Yang lain? Ya, kita nanti akan buatkan tutorial untuk ujian dan kemudian di-share biar semuanya jelas. Saya rasa begitu. Terima kasih. Kita sudah cukup memakan waktu. Ini 10.42, sudah lebih dari 1 jam ya. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan.
kita lanjutkan nanti di ujian gitu ya. Boleh nanti akan saya kirim lagi model latihan untuk ujian ya, Baik, biar Pak. kalian bisa Baik, belajar. Pak. Oke. Rina Iya, ada bakal kalau bisa ada latihan dulu gitu, Pak. ya, Lebih siap. bagusnya sih. Ya, Betul. benar-benar kata Bapak. Sip. Ya, nanti saya Simulasi. buatkan untuk latihan dulu. Iya, Pak. Ya, Baik. ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akhiri. Semoga kita semuanya sukses semuanya dalam ujian nanti. Amin. Kemudian sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.